Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Prasetyo Sarwono. Sebelum memulai konten ini, saya akan membacakan beberapa komen yang telah masuk dalam beberapa konten saya yang telah saya tayangkan di beberapa episode sebelumnya. Inilah beberapa konten atau beberapa komen yang telah masuk dalam konten-konten saya. Yang diantaranya adalah dari Aliansyah U2R yang mengatakan bahwa alhamdulillah, semoga Allah melindungi rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia yang terbaik, jauh dari konflik yang merugikan kita, amin ya robbal alamin. Ya, demikianlah, semoga saja dengan adanya pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini, Indonesia dapat lebih maju dan terbebas dari segala konflik yang dapat merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia, sesuai dengan harapan dari Aliansyah U2R. Dan selanjutnya adalah dari komentar dari Henry Effendi 5441 yang menyatakan bahwa IKN ekonomi baru Indonesia maju. Dan yang kedua, IKN sudah jadi pertumbuhan pemerataan ekonomi baru, cita-cita impian anak bangsa Indonesia yang kita cintai, maju, makmur, sejahtera, abadi. Ya, semoga saja dengan adanya pemindahan ibu kota Republik Indonesia, segala sesuatu yang kita impikan dan kita harapkan dapat terwujud dengan lebih baik lagi. Untuk yang selanjutnya adalah dari Zero Wild yang menyatakan bahwa IKN merupakan pusat mitigasi iklim dunia. Yang mudah-mudahan saja IKN dapat menjadi kota baru yang dapat maju lebih baik, dan tentunya dengan adanya pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini, pemerintah telah memikirkan bahwa IKN akan jauh dari segala bencana, termasuk bencana banjir, bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah komentar dari @Dharma Ahmad One Eye yang menyatakan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Mas Dharma ini menyatakan bahwa terus semangat Bang untuk menginfokan IKN. Insya Allah saya akan selalu menginfokan tentang progres pembangunan ibu kota Nusantara. Demikianlah beberapa komentar yang telah saya tayangkan melalui konten ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, perhatian dan dukungan Anda atas konten ini. Saya Prasetyo Sarwono mengucapkan terima kasih. Wassalam. Tentunya sangat dibutuhkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dan rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga yang paling langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Melalui fungsi-fungsi utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, DPR berperan sebagai penjaga keberlangsungan bangsa dan negara. DPR menjalankan peran sebagai legislator untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar bagi kebijakan publik, termasuk regulasi tentang pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur, dan keamanan siber. Tentunya dalam hal ini, DPR dituntut untuk dapat menyesuaikan peraturan dengan tantangan zaman, misalnya rancangan undang-undang tentang kedaulatan data atau rancangan undang-undang tentang kota pintar, yang sangat relevan bagi ibu kota Nusantara. DPR secara bijak dapat menyusun dan menyetujui APBN, memastikan alokasi dana untuk proyek-proyek strategis, seperti pembangunan IKN, pertahanan, dan program kesejahteraan, diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel. Melalui komisi-komisi, DPR dapat meminta penjelasan detail tentang penggunaan anggaran, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Pun DPR juga harus mengawasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk proyek-proyek besar di IKN,
melalui rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket. Menjamin bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan melayani kepentingan seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat di sekitar Kalimantan. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR menyalurkan aspirasi konstituennya, mulai dari petani, pekerja, hingga pelaku usaha ke dalam proses pembuatan kebijakan. Di era digital, DPR juga dapat memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk mendengar keluhan serta usulan warga secara lebih cepat. Penguatan demokrasi merupakan landasan dengan selalu melakukan dialog terbuka. DPR memperkuat budaya musyawarah mufakat dan checks and balances, yang penting untuk stabilitas politik jangka panjang. Keputusan yang diambil secara kolektif, meski melalui perdebatan, meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik. Kebijakan luar negeri melalui Komisi Hubungan Luar Negeri, DPR memberi masukan pada perjanjian internasional, termasuk kerjasama pembangunan IKN dengan mitra asing, serta memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga. Selanjutnya, bagaimanakah kontribusi DPR dalam rangka mewujudkan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke IKN Nusantara? Secara khusus, DPR telah menyusun regulasi yang mengatur tata ruang, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat di kawasan IKN. Mengawasi penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, memastikan tidak ada proyek yang menganggur atau disalahgunakan. Diharapkan DPR dapat menyuarakan kepentingan daerah di Kalimantan, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyeimbangkan pembangunan nasional. Secara singkat, DPR adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah, sekaligus penjaga agar setiap langkah negara, termasuk pembangunan ibu kota baru dapat berjalan sesuai dengan konstitusi, kepentingan nasional, dan aspirasi warga. Selanjutnya, bagaimanakah kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dan rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia? DPR RI menjadi garda terdepan dalam mengubah gagasan pemindahan ibu kota menjadi undang-undang yang sah. 1. Inisiatif legislasi. Inisiatif legislasi datang dari pemerintah, tapi DPR lah yang menelaah, memperbaiki, dan menyetujui rangkuman akhir. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Proses itu dimulai di Komisi 2, di mana 7 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi menolak. Kemudian seluruh anggota DPR memberi suara setuju pada paripurna. Untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara yang ada sekarang ke tempat yang baru, tentu saja pemerintah harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termaksud mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. 2. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dijalankan lewat rapat dengar pendapat umum RDPU, yang melibatkan akademisi, praktisi, dan LSM. Komisi 2 secara terbuka mengundang masukan, sehingga rancangan Undang-Undang IKN mencerminkan aspirasi berbagai pihak. 3. Penganggaran. Penganggaran menjadi kunci. DPR menelaah alokasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap.
4. Representasi rakyat. Representasi rakyat tampak jelas. Anggota DPR menyalurkan keluhan konstituen, terutama masyarakat adat di Kalimantan, sehingga isu-isu lingkungan dan hak-hak masyarakat masuk dalam perdebatan. Walaupun terdapat sejumlah kritik bahwa proses legislasi terlalu cepat dan kurang transparan, DPR tetap menegaskan peran konstitusionalnya sebagai penjaga checks and balances, memberikan legitimasi demokratis pada pemindahan ibu kota. Jadi, kontribusi DPR meliputi penyusunan dan pengesahan rancangan undang-undang, pengawasan melalui RDPU, kontrol anggaran, serta penyaluran aspirasi rakyat. Semua itu menjadikan pemindahan ke IKN Nusantara bukan sekadar proyek eksekutif, melainkan hasil keputusan bersama lembaga legislatif. Otorita Ibu Kota Nusantara berupaya keras untuk melakukan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk di dalamnya adalah proses pembangunan sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif. Diharapkan proses pembangunan tersebut dapat selesai pada media tahun 2028. Otorita IKN menempatkan pembangunan infrastruktur legislatif sebagai salah satu prioritas utama. Saat ini, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP sudah mulai menyiapkan fondasi untuk gedung-gedung DPR, MPR, dan DPD. Fokusnya bukan cuma bangunan fisik, tapi juga jaringan pendukung seperti jalan, multi-utility tunnel (MUT) di zona 1B-1C, serta sistem telekomunikasi yang akan menyokong operasional parlemen. Progres pembangunan gedung DPR memiliki status keseluruhan atas proyek-proyek yang didanai APBN sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sudah mencapai 61,7% penyelesaian secara keseluruhan, termasuk sebagian besar struktur eksekutif dan sebagian fasilitas legislatif. Target penyelesaian gedung-gedung legislatif tetap pada 2028, bersamaan dengan fasilitas yudikatif seperti Mahkamah Agung. Konstruksi pembangunan gedung DPR saat ini sedang dalam tahap pemasangan rangka struktural dan instalasi MUT, yang akan menyediakan layanan listrik, air, dan data secara terintegrasi. Langkah-langkah yang diambil otorita IKN adalah melakukan koordinasi lintas instansi. Otorita bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Bappenas, dan DPR untuk memastikan lahan dan anggaran teralokasikan dengan tepat. Pendanaan, dari total 109 paket pembangunan, sebagian besar telah terkontrak dan didanai melalui APBN serta skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Keterlibatan publik merupakan program gotong royong, melibatkan masyarakat, LSM, dan kalangan muda untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan proyek. Dengan progres yang sudah lebih dari separuh jalan dan target jelas di 2028, IKN sedang menyiapkan panggung yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga siap mendukung fungsi legislatif yang efektif dan terintegrasi. Semakin dekat kita ke 2028, semakin nyata gambaran parlemen baru yang akan melayani seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanakah selanjutnya harapan bangsa Indonesia terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara? Perpindahan ibu kota memang menjadi momen yang memicu banyak harapan, tak terkecuali soal karakter para anggota DPR. Banyak pihak berharap bahwa panggung baru di IKN Nusantara akan memengaruhi sikap dan perilaku wakil rakyat menjadi lebih profesional, berintegritas, dan melayani. Dengan adanya kantor DPR berada di Kalimantan,
anggota dewan diharapkan lebih mudah menjangkau pemilih di wilayah-wilayah yang selama ini terasa terpinggirkan. Harapan terbesar adalah adanya kunjungan lapangan, dengar pendapat, dan interaksi langsung akan menjadi rutinitas, bukan sekadar kunjungan protokoler. Kualitas debat yang lebih substantif merupakan lingkungan yang lebih terisolasi dari keramaian Jakarta diperkirakan dapat mengurangi godaan politik pragmatis dan memberi ruang bagi diskusi yang lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan pemerataan. Integritas dan akuntabilitas yang lebih terjaga diharapkan pengawasan publik akan menjadi lebih ketat karena media dan LSM akan lebih mudah memantau aktivitas di IKN. Dengan fasilitas yang lebih modern, seperti sistem pelaporan digital yang terintegrasi, diharapkan korupsi dapat dideteksi lebih cepat. Representasi yang lebih inklusif, perpindahan ini membuka peluang bagi wakil-wakil dari suku-suku Dayak, Banjar, dan komunitas lokal lainnya untuk lebih terlibat dalam proses legislasi. Dengan harapan, keputusan yang diambil akan lebih menghargai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Etika kerja yang lebih disiplin dan profesional sangat menjadi hal utama atas perubahan karakter seluruh anggota DPR Republik Indonesia. Jadwal kerja yang terstruktur di Kota Baru, dengan zona waktu yang sama untuk seluruh Indonesia, diharapkan dapat menekan budaya malam-malam, dan mempromosikan pola kerja yang lebih teratur, termasuk kehadiran tepat waktu dalam rapat-rapat parlemen. Pemahaman yang lebih luas tentang kepentingan nasional sangat diutamakan. Dengan berada di jantung geografis Nusantara, anggota DPR diharapkan lebih sensitif terhadap isu-isu maritim, energi terbarukan, dan ketahanan pangan yang memang berada di wilayah tersebut. Ini dapat mengubah prioritas legislasi menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan. IKN dirancang sebagai kota pintar, anggota DPR akan berhadapan dengan platform digital untuk legislasi, voting, dan konsultasi publik. Harapannya, mereka akan menjadi lebih tech-savvy, sehingga proses pembuatan undang-undang menjadi lebih transparan dan partisipatif. Perlu dipahami bahwa, semua harapan di atas tentu saja bergantung pada implementasi yang konsisten, regulasi yang menegakkan kode etik, mekanisme pengawasan yang kuat, serta budaya politik yang memang mau berubah. Banyak pengamat juga mengingatkan bahwa karakter lembaga tidak hanya dibentuk oleh lokasi, melainkan oleh komitmen individu dan partai. Sangat logis apabila DPR dapat benar-benar menjadi pelayan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas atas publikasi data anggaran, hasil rapat, dan voting secara real-time membuat anggota dewan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Mekanisme recall atau pemecatan merupakan peraturan yang memungkinkan pemilih menarik kembali wakil yang terbukti tidak menjalankan amanah dapat menjadi deteren kuat. Pendekatan berbasis wilayah. Dengan kantor di IKN yang lebih dekat ke Kalimantan, anggota DPR diharapkan lebih sering turun lapangan, mendengar keluhan petani, nelayan, atau masyarakat adat, bukan hanya menunggu agenda Jakarta. Kompetensi lintas sektor yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan fokus pada solusi, sangat diharapkan tidak untuk kepentingan partai semata. Pengawasan independen, lembaga seperti Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki akses langsung ke data parlemen dapat mempercepat penanganan penyimpangan. Terlepas dari profesi apa dan siapa yang akan duduk sebagai anggota DPR, hal ini menyiratkan inti demokrasi, di mana setiap warga negara berhak menjadi wakil, tetapi yang penting adalah komitmen mereka untuk mengutamakan kepentingan publik.
Cina.